Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa sallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 223005003. Pada kesempatan kali ini saya dengan tema moralitas menjelaskan sedikit tentang moralitas, etika, dan akhlak dalam Islam. Nah, Islam ini mengajarkan kita tentang moralitas, etika, dan akhlak sebagai pedoman hidup kita. Ketiga konsep ini membantu kita berperilaku baik terhadap Allah, terhadap sesama manusia, dan juga terhadap lingkungan. Ada perbedaan moralitas, etika, dan juga akhlak. Moralitas yaitu prinsip baik dan buruk yang diyakini seseorang atau masyarakat. Kemudian etika yaitu aturan yang berlaku dalam kelompok atau profesi tertentu. Kemudian akhlak yaitu karakter seseorang yang sesuai dengan ajaran Islam, mencakup hubungan dengan Allah dan manusia. Kemudian ajaran Islam tentang akhlak ada dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 tentang Rasulullah sebagai teladan akhlak terbaik. Ada juga dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian juga seorang ulama juga pernah berkata, akhlak terbentuk dari kebiasaan yang baik. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, penerapan akhlak dalam sehari-hari itu yang pertama terhadap Allah. Kita itu ikhlas, tawakal, dan selalu bersyukur. Ikhlas ketika ada ujian, syukur ketika mendapatkan sesuatu yang wah. Kemudian yang kedua terhadap manusia, kita jujur, sopan, saling membantu. Itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Jadi kita itu harus jujur mau itu kepada teman, orang tua, ketika kita melakukan pekerjaan. Nah, itu harus jujur. Itu termasuk akhlak sehari-hari. Kita juga harus sopan ketika sama orang yang lebih tua atau ketika bertemu guru. Kita harus saling, bukan malah membuang muka. Nah, kalau ketika kita buang muka itu tidak termasuk sopan dan itu tidak termasuk orang yang berakhlak. Dan juga kita itu saling membantu. Kenapa kita harus saling membantu? Kan banyak orang luar di sana yang kesusahan. Kita ketika kita mampu membantu, bantulah, mau itu dalam tenaga, mau itu dalam finansial juga. Kemudian yang ketiga dalam pekerjaan, penerapan akhlak sehari-hari dalam pekerjaan, jujur dalam bisnis, adil dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita berbisnis itu jangan curang. Contoh beras, penjual beras, jangan sampai si literannya itu di bawahnya tuh diketok nyampe ke atas, jadi si berasnya itu nggak nyampe 1 liter. Nah, itu gak boleh. Jadi kita tuh harus jujur dalam bisnis ataupun dalam apapun, adil dan juga bertanggung jawab atas segala apa yang kita lakukan. Kemudian contoh nyatanya yang pertama dalam keluarga, berbicara sopan kepada orang tua. Itu juga sudah termasuk dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Jadi contohnya tuh ketika kita berbicara sama orang tua tuh nada kita tuh tidak lebih tinggi dari nada orang tua. Ketika orang tua nyuruh ke warung atau nyuruh apapun, jangan bilang itu adalah kata yang sangat diharamkan ya. Jadi ketika disuruh sama orang tua, kita nurut aja karena tidak mungkin orang tua menyuruh yang tidak baik. Kemudian contohnya kan yang kedua itu dalam bisnis, tidak menipu pelanggan seperti yang aku bilang tadi, jangan sampai kita curang. Kemudian yang ketiga contohnya yaitu dalam sosial media, tidak menyebar hoax atau ujaran kebencian. Tidak menyebar hoax seperti misal kita menuduh teman kita melakukan sesuatu yang padahal dia tidak melakukannya. Nah, jangan sampai kita menyebarkan berita palsu. Itu sangat tidak dianjurkan. Nah, dan atau ujaran kebencian seperti kita memberikan komenan yang tidak sepatutnya kita ucapkan.
Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk kesimpulannya, akhlak itu bukan sekedar teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan. Islam sudah memberikan panduan melalui Al-Quran dan hadis, jadi kita itu harus menerapkan akhlak yang baik dalam hidup kan dan hidup, semoga hidup kita selalu berkah dan damai. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.